secara ininya Dhamma itu adalah ajaran kebenaran yang memang ada secara hukumnya, secara hukum universal ya. Ya, Dhamma sendiri itu bukannya Dhamma ciptaan Buddha, bukan. Dhamma itu hanya ditemukan oleh Buddha. Nah, Buddha merumuskan kembali kebenaran yang ada dan mengajarkan itu sendiri gitu. Ya, jadi secara harfi ininya sudah ada hukum itu, sudah ada fenomena itu. Buddha hanya mengumpulkan mana-mana saja yang bermanfaat. Sebenarnya kalau mau diluasin lagi, mau baik mau buruk itu juga bagian Dhamma. Jadi pengertian Dhamma ini sebenarnya luas sekali. Ya, tergantung sudut pandang itu sendiri. Misalnya ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya itu apa? Nah, itu ada juga pembahasan itu di dalam kalau nggak salah di bagian Abhidhamma, penjelasan Dhamma. Ya, Sangkara Dhamma itu juga bentuk-bentuk Dhamma itu sendiri, mau baik mau buruk. Ya, kebaikan itu sendiri, Dhamma ajaran Buddha itu sendiri, ya itu juga dikategorikan sebagai Dhamma. Kira-kira seperti itu. Cuma yang secara ini ya, yang diajarkan Buddha, Dhamma itu ajaran kebenaran. Nah, hanya Dhamma yang Buddha rumuskan inilah yang bermanfaat untuk membebaskan kita dari kemelekatan, membebaskan makhluk dari kekotoran batin. Itu bisa dikatakan. Mau dibilang juga misalnya fenomena lahir, tua, sakit, mati itu juga bagian dari Dhamma. Ya kan? Itu juga bagian Dhamma. Terus juga ada lagi Ataloka Dhamma, 8 kondisi. Ya, 8 kondisi dunia itu juga dibilang juga sebagai Dhamma. Dhamma yang berpasangan. Itu juga Dhamma. Yasa ayasa gitu kan. Laba alaba, ninda pasangsa, suka dan duka. Nah, itu juga bagian dari Dhamma. Ini berpasangan, negatif dan positif. Nah, terus proses dari yang tadi Bante bilang, perubahan itu sendiri, lahir, tua, sakit, mati, itu juga bagian dari Dhamma. Sekali memang tergantung sudut pandang kita mau bagaimana secara ini. Nah, kalau dari sisi Buddha, Dhamma, Sangha, nah ini jelas sekali kalau ini ya, dari Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha orang yang tercerahkan. Dhamma ajarannya, ajaran yang bisa dibilang yang diajarkan oleh Buddha dan menyebabkan seseorang atau satu makhluk bisa tercerahkan seperti Buddha. Dhamma di sini adalah ajarannya Buddha. Kalau tidak ada Buddha, Dhamma ini tidak ada. Buddha Dhamma Sangha yang tiratana. Kalau konteks Buddha Dhamma Sangha itu Dhamma ini adalah apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, Sangha di sini adalah yang mempraktekkan Dhamma itu sendiri, murid-muridnya Buddha. Ya, terutama kelompok biku. Itu yang mempraktekkan Dhamma yang mereka ketika mempraktekkan dan berhasil menembus Dhamma bisa seperti menjadi Buddha, bisa seperti kualitasnya seperti Buddha gitu. Nah, itu Sangha itu sendiri gitu. Makin dilihat dari sudut pandangnya, dilihat dari konteksnya juga ya. Konteksnya seperti apa gitu. Luas sekali memang.